Engkaulah Tuhanku, sumber kehidupanku. Engkaulah Rajaku, sumber pengharapanku. Hanya kepadamu ku serahkan segenap hidupku. Hanyalah Engkau satu-satunya kekuatanku. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Bentuklah diriku sesuai kehendak-Mu. Hanya kepadamu ku serahkan segenap hidupku. Hanyalah Engkau satu-satunya pengharapanku. Lebih dekat ku memandang, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Lebih dekat ku menyembah-Mu, ku rasakan dekapan kasih-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Kau Allah, benteng perlindunganku. Orang yang duduk dalam lindungannya dan bermalam dalam naungannya. Shalom, puji Tuhan, kita kembali di Mantap Mana Tengah Pekan. Oleh kemurahan Tuhan, puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk tetap kita beribadah di tengah pandemi kita. Secara online, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memulai ibadah mantap. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati firman-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan dalam via online Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan. Mantap Tuhan, mana tengah pekan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kiranya Kau sertai Tuhan untuk ibadah mantap ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus, mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita ulangi pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Shalom, puji Tuhan. Kembali ya kita bertemu di dalam acara Mana Tengah Pekan Pendalaman Alkitab. Mantap. Yang sekarang sudah sampai di 2 Raja-Raja 16. Minggu ketiga bulan Juli 2022. Sebelum kita menikmatinya, bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa bersatu hati. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu baik, Engkau selalu baik dan teramat baik buat kami. Buktinya Tuhan, sampai hari ini kami boleh sehat,
Sampai hari ini, sekalipun mungkin kami ada yang menderita sakit, Engkau izinkan itu, tetapi kami semua tetap di dalam pemeliharaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan yang terlebih indah adalah hari ini kami masih diberikan lagi kesempatan untuk kami bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan melalui Mana Tengah Pekan minggu ketiga bulan Juli 2022. Mari Tuhan, bersegeralah mengungkapkan isi hati-Mu kepada kami, supaya benar-benar kehidupan kami tetap lempeng, tetap lurus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dari 2 Raja-Raja 16 saya berikan tema hati-hati bergaul. Nah, ini dia, hati-hati bergaul. Silakan saudara memiliki banyak teman, silakan. Tetapi satu hal, nanti ya kita mau belajar dari 2 Raja-Raja 16. Sebuah nasihat indah. Hati-hati dalam bergaul. Puji Tuhan. Melalui Rasul Paulus sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita supaya kita hati-hati dengan pergaulan. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, di mana kita hidup pada akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus kembali, dan menjelang kesudahan dunia. Pergaulan bertambah mudah lagi, dan bertambah pilihannya bertambah semarak. Pergaulan dunia nyata maupun pergaulan dunia maya melalui medsos. Tetapi yang penting Tuhan memberikan rambu kepada kita. Dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Oh, ngeri banget judulnya ya. Janganlah kamu sesat. Ternyata sesatnya di mana? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dikatakan sesat kalau pergaulan kita salah. Kalau pergaulan kita asal comot. Kalau pergaulan kita tidak diberikan filter. Nah, itu yang dikatakan sesat. Bukan saya yang sesat menyesatkan, tetapi ini loh Alkitab melalui 1 Korintus 15 ayat 33. Hati-hati dengan pergaulan. Saya ulangi sekali lagi, karena saya mengasihi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan dan saudara adalah jemaat Allah. Jangan alergi mendengar ini. Jangan katakan hamba Tuhan jadul, hamba Tuhan kuno. Jangan saudara, ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah katakan masa depan akan ada ini, masa depan akan ada itu gak bakal salah. Sehingga perlu diulangi, diwanti-wanti kepada kita semua. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati bergaul. Umat Tuhan, umat ketebusan Allah, saudara umat Tuhan, saudara umat ketebusan Allah, amin, amin. Diperingatkan. Hati-hati bergaul. Jangan katakan aku kuat, itu sok kuat. Jangan katakan aku hebat, itu sok hebat. Hati-hati. Kalau engkau mengira dirimu teguh, jangan-jangan engkau akan jatuh. Saya gembala, saya hamba Tuhan memperingatkan saudara. Sungguh, dari hati yang tulus. Gak ada unsur sentimen, gak ada unsur iri atau enggak. Ini firman Tuhan.
Saya ingatkan sekali lagi, saudara harus dengar, saudara harus dengar. Hati-hati dengan pergaulanmu, hati-hati bergaul. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah akan mengakibatkan rusaknya rohani seseorang. Catat, saudara. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah akan mengakibatkan rusaknya rohani seseorang. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah akan mengakibatkan seseorang tidak dapat membedakan lagi mana yang baik, mana yang salah, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Sehingga bertindak semaunya sendiri. Saya suka saya perkatakan, saya suka saya perbuat. Karena bergaul dengan sumber yang keliru. Ini perkara roh, transfer roh. Roh yang jahat, kalau kita sok kuat, sok hebat, dia akan nular. Mungkin saudara pernah dengar kata-kata saya, kapan gak tahu yang saudara pernah dengar. Sekarang saya ulangi, kalaulah saudara sudah terjerembab, terjerumus dalam kubangan itu. Gak ada kata terlambat untuk menyesal. Sekarang, hati-hati dengan pergaulanmu. Kalau saudara sudah nyemplung dalam kolam yang salah. Hari ini kita mau belajar dari Raja Ahaz. Bagaimana pergaulan yang buruk menjadikannya sebagai pribadi yang juga buruk. Berawal dari pencarian solusi. Setiap kita pernah memiliki persoalan. Raja Ahaz juga pernah mengalami persoalan. Itu awal dari pergaulan. Sekarang di zaman akhir ini malah boleh saya katakan banyak persoalan yang harus kita hadapi dan harus kita lewati. Dan terhadap setiap persoalan itu kita butuh solusi, kita butuh jalan keluar. Nah, itulah awal dari sebuah pergaulan. Ya, Tuhan ingin mengingatkan kita. Berhadapan dengan tantangan, persoalan, ancaman katakan, tekanan dan lain sebagainya. Itu penyebabnya. 2 Raja-Raja 16. Ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram. Musuhnya Israel dan Yehuda. Ya, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz itu dia. Ada persoalan, dikepung. Ada ancaman, ada tantangan. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin Raja Alam mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ya. Ini persoalan. Yehuda dikepung oleh Aram yang berkolaborasi dengan Israel. Luar dalam ini, tantangannya luar dalam, saudara. Seringkah kita juga mengalami persoalan dari luar belum selesai, ada lagi dari dalam. Dari dalam belum selesai, ada lagi dari luar. Ya, Ahaz mengalami itu. Artinya bahwa setiap manusia diizinkan Allah memiliki persoalan
dan terhadap persoalan itu manusia perlu mencari jalan keluar atau solusi. Ya, saudara tahulah pasti ayatnya ya, dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tetapi Tuhan izinkan ada. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan tantangan, ketika kita berhadapan dengan persoalan, ancaman, tekanan, apalagi hambatan, diperlukan kesadaran diri bahwa itu semua adalah bagian dari ujian Allah. Bagian dari ujian Allah. Allah mau kita menjalani proses hidup, bukan lari dari persoalan. Allah ingin menjadikan kita kinclong, dipoles sehingga kita menjadi Kristen yang kuat, Kristen yang militan, Kristen yang tahan banting, Kristen yang tidak cengeng. Perlu dimulai dari kesadaran diri bahwa itu bagian dari ujian Allah. Kita diasah dan diasah. Yang namanya diasah ya kita ngasah pisau pakai apa ya? Pakai besi lagi, pakai batu. Sakit. Yang namanya diasah itu sakit, saudara. Tapi hasilnya sharp, tajam, luar biasa. Dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya bertahanlah dari persoalan, bertahan, jangan lari dari pencobaan, hadapi. Melangkahlah bersama Tuhan. Kedepannya kalau kita memiliki self endurance yang luar biasa, maka Allah akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan karena kita tetap kokoh di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan iman, tidak kelepek ikut dunia. Perlu kedewasaan rohani, saudara-saudara ya. Saudara sedang mengalami apa sekarang hidupmu? Tantangan apa? Persoalan apa? Pencobaan apa? Kita perlu memupuk kedewasaan rohani. Bahwa persoalan dan ujian itu adalah untuk menjadikan kita kuat. Katakanlah dalam hubungan kita dengan sesama kita. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, diasah oleh besi, manusia juga diasah oleh sesamanya. Mungkinkah manusia itu menyebalkan? Kita ambil positifnya. Di situ mungkin Tuhan ingin kita menjadikan lebih sabar, lebih berhikmat, lebih bijak. Adakah mungkin kita sekarang mengalami kebencian dari sesama kita? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin dengan jalan itu, kasih kita akan semakin tebal kepada sesama kita. Kesabaran kita akan semakin panjang dan semakin panjang. Pengandalan kita kepada Allah akan semakin dalam dan semakin dalam. Amin ya, amin. Nah, ini yang harus kita sadari.
Ketimbang kita kepancing, ketimbang kita terprovokasi, ya kita nggak maju-maju nanti sebagai kekristenan ini. Kita berjalan di tempat. Puji Tuhan. Dimulai dengan pergaulan, dimulai dengan pencarian solusi. Puji Tuhan. Akibatnya apa? Kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, itu kan sebab. Sebab selalu ada akibat. Akibatnya, maka kita butuh akan jalan keluar. Nah itu dia. Jalan keluar yang Ahaz ambil apa? 2 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai 9. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Ternyata dia cari kawan. Raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Gak ada bedanya ya dengan Raja Israel jadinya. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan upeti. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tempat Rezin dibunuhnya. Ini kebutuhan jalan keluar, akhirnya mencari kawan, mencari solusi. Saudara-saudara, dari Nats ini ada 2 pelajaran tentang opsi jalan keluar. Ada 2 opsi untuk mencapai solusi. Yang pertama, wrong way atau right way. Dua-duanya solusi. Kita lihat yang pertama dulu ya. Ternyata Ahaz mengambil jalan wrong way, jalan yang salah, yaitu jalan manusia. Karena panik dikepung Aram dan Israel, karena kepepet dengan tekanan, dengan ancaman, dengan keadaan. Kita juga kan gitu ya, sering kepepet dengan keadaan, ancaman. Apalagi dapur ngebul apa enggak. Akhirnya cari jalan manusia, wrong way, kepanikan. Coba kita baca 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Apa sih cerita tentang apa itu? Tentang Saul. Pada waktu Saul juga udah kepepet. Ya, dia melakukan jalan manusia. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ya, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran. Saul panik, dia mengambil pelayanan Samuel dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya. Singkat kata Saul ketika dia ditegur Samuel ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin, dia panik, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku lancang memberanikan diri mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu, itu wrong way yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang akan berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Ya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, opsi yang pertama. Ternyata Ahaz mencari opsi yang dipakai oleh Raja Saul. Panik, kepepet, ambil jalan sendiri. Melangkahi Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara,
dalam kehidupan kita, mari ketika kita mengalami persoalan, kepanikan, tekanan, kebutuhan hidup yang sudah sampai leher mungkin, cari Tuhan. Jangan pakai jalan manusia, gerasa gerusu, asal hajar, asal hantam kromo. Jangan, itu nggak elok, itu buruk. Apalagi kita ini umat ketebusan Allah yang elegan, yang elok. Ambil jalan Tuhan. Pakai lutut kita berlutut. Suami istri berlutut, pegangan tangan. Pergumulan untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk ekonomi kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, kuliah kita, sekolah kita, banyak hal. Jangan ambil jalan manusia, curhat sana, curhat sini, jelekin sana, jelekin sini pada akhirnya. Jangan ambil jalan pintas yang menabrak firman Tuhan. Mencuri persepuluhan, mencuri apa. Jangan, saudara. Itu wrong way, itu jalan yang salah. Opsi yang kedua, jalan Allah, right way, itu jalan yang benar. Seharusnya sebagai umat Allah, ketika mengalami persoalan, tantangan, pencobaan dan lain sebagainya, kita memilih jalan yang benar, yaitu meminta petunjuk Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan. Sekalipun mungkin persoalan itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Yesaya 26 ayat 16 menasihati kita, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Itu yang seharusnya. Ketika hajaranmu menimpa mereka karena kesalahan kita, gak setia kepada Allah. Jangan melulu nyalahin suami, jangan melulu nyalahin istri, jangan melulu nyalahin pendeta. Kadang-kadang karena kesalahan kita dihajar Tuhan, kita dididik Tuhan. Entah kita gak setia sama Tuhan, entah kita menomor berapakan Tuhan. Saudara harus pandai introspeksi diri. Sudahkah kami selama ini hidup benar di hadapan Tuhan atau korting-korting di hadapan Tuhan? Suami gak tahu, istri gak tahu, pendeta gak tahu. Jangan, saudara. Mereka mengeluh dalam doa. Nah, mengeluhlah dalam doa. Jangan menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain, menghakimi orang lain. Wow, itu gak cincai, saudara-saudara. Itu gak fair. Mengeluh dalam doa ketika dihajar Tuhan, dengan Tuhan izinkan persoalan, himpitan, tantangan. Ayo sadar diri. Jangan tebal muka, tebal telinga, saudara-saudara. Jangan tebal hati. Ayo sadar diri, yuk. Ayo sadar diri. Tunjuk diri saya sendiri, tunjuk diri kita. Ayo tunjuk. Jangan nunjuk-nunjuk orang lain aja. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kecenderungan yang harus dihindari. Ada kecenderungan yang harus dihindari ketika kita mencari jalan keluar. Ayat 10. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Ya, mesbah Damsyik malah dijadikan contoh. Ya, karena Raja Tiglat-Pileser sudah menolong. Ketemu chemistry, tapi chemistry yang salah. Perasaan senasib sepenanggungan antara Ahaz dengan Tiglat-Pileser. Ini kecenderungan yang harus dihindari. Kita mencari kawan, kita mencari teman, kemudian kita bergaul dengan pergaulannya dengan sifat atau karakternya yang keliru. Mesbah Damsyik malah dibawa ke Yehuda. Itu kan udah keblinger. Ini bahayanya.
Perasaan senasib sepenanggungan ini bahaya. Kalau saudara punya persoalan, saudara curhat ke sana ke sini, senasib sepenanggungan, udah jadi. Padahal salah. Ayo jujur. Jujur yuk. Tuhan senang kejujuran yuk. Kita seringkali gitu manusia. Seringkali balas budi, balas jasa. Firman Tuhan bodoh amat. Yesus katakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini nih semua nih. Ibuku, saudaraku yang mengikut Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, ini ibuku, ini saudaraku. Bukan perasaan senasib sepenanggungan Bapak Ibu Saudara. Itu Ahas. Awalnya mencari teman, selanjutnya bergaul dengan kebiasaan yang berbeda, yang buruk. Padahal Salomo memperingatkan dalam 24 ayat 1, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Mendapat teman yang sesuai dengan persoalan dirinya. Senasib, sepenanggungan. Bertemu dengan orang yang bisa menjawab keinginan hawa nafsunya. Perasaan balas jasa atau ungkapan terima kasih. Kecenderungan yang harus dihindari. Efeknya tapi ngeri. Efeknya ngeri. Efek tragisnya adalah rusaknya nilai-nilai kerohanian. Ayat 11 sampai 18. Ya, setelah mezbah ditransfer, lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik, Asyur. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah pulang raja dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya membakar. Ikut-ikutan ritual yang salah. Dari Damsyik membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu dan menyiramkan darah korban keselamatan kepadanya. Transfer entah apa zaman sekarang, transfer roh, transfer kekeliruan, transfer keburukan, transfer kebejatan. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga, menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan, digeser. Rohani yang benar digeser. Rusak, rohani yang benar rusak. Menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan, dari depan rumah Tuhan. Sayang. Dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang. Ayat 16, Imam Uria melakukan tepat yang diperintahkan Ahaz. Tragis ayat 18. Selanjutnya demi Raja Asyur, Tuhannya dilupain, Tuhannya diinjek-injek. Demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Rusaknya nilai-nilai kerohanian. Peringatan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang saya kasihi. Kalau engkau bergaul salah dengan orang yang salah, kalau engkau salah bergaul dengan pribadi yang tidak takut akan Tuhan, maka rohanimu cepat atau lambat juga akan mengalami kerusakan, degradasi moral yang luar biasa.
Ini peringatan serius dari Raja Ahaz. Tidak mengetahui lagi mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Dan bergaul dengan orang berzina. Raja Daud dalam Mazmur 50 ayat 18. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang waktunya untuk kita mencanangkan komitmen. Time to commit. Komit terhadap rambu Allah. Yang pertama, komit terhadap rambu Allah. Allah itu baik. Sehingga dia memberikan rambu-rambu bagi kita. Bukan untuk membatasi kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Rambu-rambu Allah bukan untuk memenjarakan kita, tapi untuk membebaskan kita dari dosa. Supaya kita berhati-hati dan tidak asal melangkah atau mengambil keputusan jalan keluar seperti Raja Ahaz. Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, ini komit yang pertama. Rambu Allah, bergaulah dengan orang bijak yang ada firman. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Itu yang pertama, komit kepada rambu Allah. Catat ya, komit terhadap rambu Allah. Bergaulah dengan orang bijak. Orang yang ada firman, orang yang rohani, orang yang hatinya tertata, orang yang mulutnya tertata, orang yang perkataannya tertata, terjaga. Bukan orang yang liar. Seolah-olah hidup di hutan, tidak. Ya, yang kedua komitnya, menjaga diri ketat. Perlu meneguhkan dan keteguhan hati, tidak tergiur dengan kemewahan. Mazmur 26 ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu. Sekalipun mungkin duitnya banyak, sekalipun mungkin hartanya gak habis-habisnya 7 turunan. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Oh, ini perjuangan. Perlu keteguhan hati, perlu meneguhkan hati. Tidak matre jadi Kristen, tidak matre. Time to commit. Yang ketiga, mengandalkan, berpegang kepada firman Allah. Kita katakan amin. Roh Kudus akan bekerja. Amin. Mengandalkan dan berpegang kepada firman Allah. Karena Allah suka dengan orang yang mengandalkan Dia. Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Allah dengan para malaikatnya, Allah dengan pasukannya, bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Amin. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Hati-hati bergaul. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa, mengucap syukur. Bapa di dalam sorga, ucapan syukur kembali kami naikkan kepadamu oleh karena justru pagi ini peringatanmu yang dahsyat. Peringatanmu yang keras Tuhan. Ya, seringkali kami semua salah ambil jalur, salah ambil langkah ketika kami dihimpit, ditekan oleh sebuah persoalan. Kami mencari jalan manusia dan kami akhirnya bergaul dalam pergaulan yang keliru. Tapi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih. Kau mengingatkan kami
supaya kami mengandalkan Engkau, kembali kepada Engkau, membuang pergaulan yang buruk, membuang pergaulan yang keliru. Roh Kudus, hamba-Mu mengangkat tangan. Urapi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, penuhkan anak-anak-Mu, supaya bisa komit menomorsatukan rambu Allah. Bisa komit menjaga diri ketat, mengucap syukur hidupnya, dan bisa mengandalkan Engkau. Dan berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di akhir zaman ini Roh Kudus bekerjalah. Kawal ketat anak-anak-Mu dengan kemampuan sorgawi. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan tetap berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.